Nabi Muhammad lagi ngeliat perlombaan kayak begitu tuh, kebayangnya, oh Aisyah lihat seneng nih. Nabi kemudian bilang sama mereka, mau nggak kalian kalau pindah mainnya? Lebih ke Rasul, udah berhenti semua tuh yang lagi pada main. Mainnya depan rumah saya gimana? Lebih ke Rasul. Akhirnya kemudian mereka pun pada main tuh depan rumah Nabi Muhammad. Nabi pulang kasih tahu Aisyah, Aisyah, merekanya kan masih lagi siap-siap mau jalan. Tadi saya lihat permainan Aisyah. Tuh kayaknya kalau kamu lihat seneng dah Aisyah. Wah, iya apa Rasul? Kamu mau lihat? Mau Rasul? Kalau gitu nanti mereka lagi jalan kemari. Akhirnya mereka pun main depan rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Ditontonin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Itu cara Nabi Muhammad nontonnya, ngebiarin Sayyidah Aisyah ngelihat. Tapi Nabi cemburu, Nabi gak mau orang ngelihat Sayyidah Aisyah. Jadi itu Nabi mau Sayyidah Aisyah lihat mereka. Oh emang Nabi gak cemburu gitu Sayyidah Aisyah ngelihat laki-laki yang lain? Teman-teman sekalian, Nabi tahu Sayyidah Aisyah kalau ngelihat mereka itu tuh gak bakalan ngeliatin mukanya mereka. Yang akan dilihatin sama Sayyidah Aisyah adalah permainan mereka yang seru. Kenapa gitu? Anak-anak teman-teman, jangan lupa Sayyidah Aisyah ini usianya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, gitu kan ya? Enggak yang modelan yang, ih cakep tuh, mukanya, enggak kayak gitu. Kamu umur segitu, umur berapa tuh yang kayak begituan? Pasti kan umur 15, 16, 17, secara normal, kan begitu ya? Umur-umur kayak begitu, Ustadzah saya kayak begitu kayaknya dari umur 11 tahun, ya kamu genit. Teman-teman sekalian, perempuan secara normalnya bisa kayak ngelihat pengen tahu mukanya orang ini apa gitu ya, cakep begini segala macam itu di usia-usia yang kayak 16, 17 tahun ke atas. Nah, Sayyidah Aisyah tuh belum berusia seperti itu waktu itu. Itu satu, sama yang kedua, siapa yang lebih cakep dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gak ada juga. Jadi andai pun Sayyidah Aisyah udah di usia yang ngelihat laki-laki sekalipun sebagai, ih cakep tuh. Nggak ada yang nyaingin cakepnya Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi makanya Nabi biarin Sayyidah Aisyah buat ngeliat permainan tersebut gitu. Karena tahu fokusnya Aisyah nih pasti sama permainannya. Demen nih dia pasti ngeliat gitu, seru kan. Tapi justru yang dicemburuin sama Nabi adalah jangan sampai mereka lihat Sayyidah Aisyah. Terus caranya gimana? Nabi diri di pintu, teman-teman. Tangannya itu ke atas di pintu itu. Diselahin sedikit aja ruang antara badan Nabi dengan pintu. Bisa bayangin gak nih? Bisa ya, kalau gak bisa bayangin terus saya contohin. Nah, Sayyidah Aisyah itu ngelihat dari dalam rumah di celah-celah yang antara Nabi Muhammad dengan pintu itu. Kurang romantis apa coba? Didekep gitu sama Nabi Muhammad alaihissalam. Ini orang main gitu ya, Nabi Muhammad diri gini nih di pintu gitu, ada selah sedikit buat Sayyidah Aisyah nonton dari situ. Jadi yang di belakang yang main-main itu nggak kelihatan badannya Sayyidah Aisyah, nggak kelihatan apa-apa gitu. Jadi kayak Sayyidah Aisyah kayak ngintip aja gitu dari selah-selah badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka nih main udah lama gitu, Nabi sampai kayak begini, udah belum Aisyah? Ya kan pegel. Kebayang gak sih serunya rumah tangganya Nabi Muhammad sama Sayyidah Aisyah? Nabi pegel ya? Nanya gitu, udah belum Aisyah? Segitunya tuh Sayyidah Aisyah, Rasul lagi seru nih Rasul. Sampai Nabi nanya lagi gitu, udah agak lamaan lagi Nabi nanya lagi, udah belum Aisyah? Kayaknya perasaan kayak udah gol berapa kali juga tadi gitu kan. Tar dulu Rasul gitu. Sampai udah yang keberapa kali baru Sayyidah Aisyah bilang, iya udah cukup deh Rasul. Kadang juga ntar lagi jalan Nabi sama Sayyidah Aisyah gitu ya. Terus kelihatan ada tempat yang luas gitu dan nggak banyak orang, nggak ada orang di sana. Nabi bilang gini sama Sayyidah Aisyah, Aisyah, kita lari Aisyah, kita lomba lari Aisyah. Nabi terus jalan lari, Sayyidah Aisyah lari gitu. Ntar kadang-kadang Sayyidah Aisyah yang menang, ntar kadang-kadang Nabi Muhammad yang menang. Ntar kalau Nabi Muhammad yang menang, Nabi Muhammad bilang, ini nyalahin yang kemarin ya Aisyah.
Maksudnya yang kemarin kamu yang menang, sekarang nih saya yang menang. Nih Aisyah, poinnya yang sekarang nih Aisyah. Jadi yang dianggap pemenangnya aku gitu. Maksudnya Nabi Muhammad alaihissalam. Sebercanda itu teman-teman, saudara sekalian, dalam rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seromantis itu, seindah itu. Jadi kamu, saya kalau pelajarin dari kisah rumah tangganya Nabi Muhammad alaihissalam dengan Sayyidah Aisyah, saya bisa tahu bahwasanya dalam Islam itu berumah tangga bisa seharmonis itu, seromantis itu. Dalam Islam, semakin romantis rumah tanggamu, semakin mungkin kamu untuk meraih kesempurnaan dalam rumah tangga. Jadi jangan kamu pikir rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sehat, itu rumah tangga yang seorang istri nunduk ngadep suaminya. Sendiko dawuh, Tuan Raja. Gak ada ceritanya gitu. Jangan mikir kayak begitu. Jangan kamu pikir bahwa rumah tangga dalam Islam tuh yang sepanut-panutannya, yang seindah-indah, yang sebaik-baiknya rumah tangga dalam Islam. Jangan kamu pikir adalah seorang istri yang nyuciin kaki suaminya, kemudian dia minum air bekas cucian kaki suaminya. Itu gak ada ceritanya, gak ada panduannya dalam Islam. Kamu jangan mau pikiran kamu tuh dirusak sama pemikiran beberapa orang yang sebenarnya itu bukan berlatar belakang Islam. Rumah tangga dalam Islam itu ada saling, bukan yang satu merasa paling. Seorang suami yang merasa dirinya paling, saya pimpinan dalam rumah tangga ini, kamu adalah istri saya. Atau istrinya yang ngerasa paling, nah itu juga gak benar. Istri yang ngerasa paling apa nih? Paling terdolimi, paling tersakiti, gitu ya, paling menderita, paling susah hidupnya gitu, paling terjajah sama suaminya gitu. Enggak gitu ceritanya teman-teman. Suami istri dalam Islam itu saling, suami istri saling menyayangi, suami istri saling pengertian, suami istri saling dorong di saat yang satu sedang diam di tempat. Kan begitu tuh. Suami saya bilang, ini suami beneran? Iya. Maksudnya kan lagi cerita Sayyidah Aisyah ya. Kirain Sayyidah Aisyah lagi ngomong suami saya bilang. Enggak gitu ya. Suami saya bilang, suami istri itu kayak orang naik ayunan. Dia bilang, nggak enak tuh kalau naik ayunannya tuh nggak jalan atau terlalu pelan. Jadi harus agak kenceng lah gitu kan. Tapi juga jangan kekencangan terjatuh. Jadi gimana caranya? Nah, kalau mau kayak begitu mesti yang satu naik, yang satu dorong. Tapi juga mesti tahu kapan waktunya naik, kapan waktunya turun. Kapan waktunya didorong, kapan waktunya mendorong.